Nah, ini kita lihat ini. Ini adalah salah 16 ya, sebenarnya total 16 istimewanya Nabi Anda. Di mana firman Tuhan itu berlaku untukmu, untuk semua muslimin, tapi tidak berlaku untuk Muhammad. Jadi dia sendiri membuat ayat yang tidak berlaku untuk dirinya sendiri. Luar biasa ini ya. Tetapi kita soroti sama yang hak istimewa yang ke-10. Jika dia mengingini seorang wanita, jika nabimu matanya jatuh kepada seorang wanita, seperti kepada Zainab, dia melihat Zainab pada waktu itu tidak berpakaian, ketika Zaid bin Harith di rumah, dan nabimu mengingini Zainab, maka suaminya harus segera menceraikannya supaya Nabi bisa menikahinya. Pertanyaan saya, ini melanggar hukum Taurat tadi nggak, Pak? Melanggarnya apa ya? Kan memang kalau memang saling tertarik dan Rasul memang mau menikah dan memang mau diceraikan, ya nikahkan saja. Jadi dia boleh memilih orang ya boleh saja kalau memang jatuh cinta. Itu kan ceritanya begini, itu Z itu sudah berulang kali minta diceraikan sama Rasul. Itu sudah biasa. Iya kan? Tapi Rasul kan mempertahankan terus, jangan, akhirnya pada suatu saat ngomong itu data Pak, datamu Pak, lah ngomong data ya, Pak itu lah, kan asumsi. Nek hurung ya ora oleh ngono lho. Kita akan diskusi datanya ya. Apakah benar Zaid bin Harithah berkali-kali meminta cerai atau atas perintahan Muhammad, sehingga turunlah surat At-Tahrim di mana dikatakan Muhammad menyembunyikan keinginan hatinya. Iya, jadi memang sebenarnya Rasulullah itu memang tertarik, tapi karena memang masih dalam data aja. Datanya suruh bikin sini lah. Saya share. Nanti gimana? Sekarang, ayo sekarang. Kita dari tadi data. Yang Bapak bicara itu. Yang Bapak bicara itu cuma hasil pemikiran Bapak untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Itu ada sejarahnya. Cuman kan saya ngomong sama memberikan sejarah kan nggak bisa. Maka bila saya berarti Nabi Bapak itu melanggar hukum Taurat ya Pak, mengingini istri orang lain ya? Enggak lah. Ya namanya orang sudah mau cerai. Ya, tadi Bapak baca nggak mengingini istri orang lain? Ini Bapak baca nggak nih? Aku bacakan lagi kalau Bapak nggak bisa baca. Iya, ini adalah baca. Sebentar Pak, jangan bersuara kalau saya bersuara. Hak istimewa Muhammad yang ke-10 saya bacakan. Nggak ada hak istimewa. Nggak ada sebenarnya hak istimewa. Sebentar Pak, Bapak nggak bisa bantah data saya. Ya, ini tafsir Al-Qurtubi. Tapi nggak ada apabila beliau, coba bacakan Akilah, diperjelas apabila mata beliau tergerak pada seorang wanita. Dahsyat sekali nabimu. Maka suami wanita itu wajib mentalak atau menceraikan istrinya untuk beliau, supaya Nabi boleh menikahi wanita tersebut. Dahsyat sekali ini. Mesum kali nabinya. Masalahkan apa ini? Yesus mengatakan, kalau kamu melihat wanita saja dan kamu mengingininya, kamu sudah berzina. Saya tanya Pak, ketika Muhammad melihat istri orang dan mengingininya itu berzina apa enggak nabimu? Melihat ya enggak apa-apa ya. Loh, melihat dan mengingininya, kalau melihat doang enggak apa-apa Pak. Melihat dan mengingininya, mata beliau tergerak. Kan? Menginginkan menikah. Nah ya itu justru beliau menginginkan Zainab karena dia melihat Zainab waktu itu tidak berpakaian. Mana ada tulisan pakaian mana? Matamu Pak, sebentar itu ada kata mentalaknya. Bentar. Kata itu kenapa itu kata mentalak? Suaminya harus mentalaknya. Saya setuju. Kita diskusi yang nyaman, yang beradab. Toh ini kan diskusi Anda membawa. Ketika dia melihat wanita, maka suaminya harus segera menceraikannya untuk dinikahi nabimu. Nabimu sungguh-sungguh tidak beradab. Itu ceritanya tidak seperti itu. Ceritanya itu masalah Z yang sudah berulang kali minta diceraikan karena istrinya itu sudah minta beberapa kali diceraikan.
Lalu Rasulullah merasa ya sudah kalau mau cerai saya nikahin saya seperti itu. Apa datanya Pak? Jawab Pak datanya Pak. Ya saya kasih data. Kita buka di Nabi asli itu ada filmnya ya, cuman kita nggak tahu kalau kita kena strike apa enggak. Tapi kasih aja yang dipotong-potong yang ada referensinya sih. Aku sudah keluar dari laptop nih. Kita buka ya. Itu ada referensinya semua bagaimana Muhammad melihat Zainab telanjang. Kita lihat ya. Di TikTok Ya, ya Bu ya. Itu versi Dari itu dari banyak. Kobe aja dia nggak percaya. Jadi Kita dari kasih mulai referensinya Pak. Kita kasih referensinya ya. artikel mengenai tuduhan-tuduhan Kita kasih tafsir Al-Jalalain, kita kasih tafsir Al-Qurtubi bahwa Itu Nabi kan melihat Zainab artikel. telanjang dan menginginkannya. Satu. Ya, artikel itu ribuan yang tidak suka Pak. pada Nabi Muhammad Pak, itu. Kasihan Zainab Itu kena sejak- fitnah. Ya, Pak, kalau tafsir Jalalain itu itu artikel tuh ya. Saya tanya itu dulu dong, artikel, Pak. Pak. Itu artikel kalau- yang namanya Enggak, tafsir. tafsir. Tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ini- Al-Jalalain itu artikel ya Pak. Tafsir Ibnu Coba Katsir itu sa- artikel ya. Itu Kalau artikel ya. salah. Kalau salah. Enggak, maksudnya Bukan. yang Oh, saya maksudnya yang jadi- kalau yang jadi Al-Qurtubi itu pertanyaan artikel ya Pak. Kalau jadi pertanyaan salah, kami karena Oh, oke, ada oke. banyak Oh. kopian-kopian yang mungkin Jadi begini, juga Pak. dia menyusun. sabar Pak. Tapi Bapak pakai tafsir itu enggak Pak? Bapak pakai Kita tafsir itu enggak? banding-bandingkan. Kita Enggak, sabar. Saya banding-bandingkan. tanya dulu. Bapak pakai Saya tafsir tidak itu enggak? Tidak ada umat Islam yang benar hanya memakai satu tafsir. Tidak ada. Oke. Kalau Oh, berarti kalau yang bagus didengar diambil. Kalau yang tidak bagus Tidak, didengar kita ambil salah. dari yang enggak ada metode untuk menentukan kevaliditasnya. Ya, Ah. jadi Kalau gini, dia Pak. bagus didengar pakai metode gitu. Tidak, kita ada metode. Maksudnya gini loh. Kita ada metode musola hadis. Ya, jadi Metode tafsir ini asbabun Bapak tolak nggak? nuzul. Tafsir ini diterima Melihat tidak? wanita telanjang Zainab waktu itu sedang tidak Metode berpakaian suka-suka dan ada itu korden namanya. di alir angin. Nabimu melihat Itu Zainab udah telanjang dan jelas saya Nabimu tolak. mengingininya. gini loh. Karena Memang Simpelnya cabul gini loh, ini. Pak. Maksudnya Itu sudah Simpelnya gini loh, Pak. Bapak terima enggak tafsir Al-Jalalain, tidak mesti, Pak. Al-Qurtubi? Tidak harus, Pak. Tidak. Kita semua setiap tafsir itu harus ada pembanding. Tafsir itu banyak. Bapak punya Itu pembandingnya? dibandingkan. Bapak punya pembandingnya? Bapak punya Oke, pembandingnya? Pak. Punya Ya, pembandingnya? mana, Ayo mana? kalau banyak kita adu data ini, Pak. Oke, Kita adu mana data kita pakai banding? Mana tafsir Al-Qurtubi. pembandingnya? Oke. Saya Mana gampang. bandingnya? Saya gampang Oke. adu bandingnya, Pak. Iya, iya. Coba. Mau dibanding dengan mana? Kita Ya, coba. kita tunggu, dibanding Bang. dengan apa? Kita tunggu, Bang. Ya, datanya kita tunggu biar kita bandingkan dengan ayat ini tafsir Al-Qurtubi ini. Kalau ini dia kurang masih meragukan, dia ada yang lebih Lebih valid sahih mungkin, dia, lebih ya, valid ayo. mungkin. Lebih valid. Ayo. Itu Tunggu, di Pak. video yang saya kasih itu ada data-datanya semua. Akila mungkin kamu bisa stop Jadi, kamu gini- jangan semua ini ya, diputar tapi kasih yang ada referensinya itu. Etika umumnya ya, etika umumnya. Iya, Udah ada Bu. datanya, Islam Pak, datanya harus- saja. Ya, yang Qurtubi. mana Umat ya? Islam itu Pak Qurtubi. etika Pak, umumnya, Pak, orang Islam Pak, itu putra, harus putra. Udah ada waspada datanya aja, Pak. terhadap Datanya saja. Sudah, Pak, tulisan-tulisan nggak yang usah diberikan ngomong, Pak. oleh orang kafir. Pak, dari kemarin Bapak ngomong saja nggak ada data yang Bapak tunjukkan. Kami Apa anggap Bapak itu tuh? ngebohong di sini, Pak. Kafir dia bilang dan Sahih Bukhari Muslim dia bilang orang kafir kita teman-teman. diskusi tetap yang berada. Ini aja yang saya maksudkan, Bapak kan tadi berdasarkan atas data. Nah, kami Ya tanyakan, betul Pak, betul. data Betul. data pembandingnya mana? Data pembandingnya Nah, kami tunggu, Pak. Kami tunggu, Pak. Jangan semua, yang ada datanya aja, yang ada datanya. Dia tuh itu ditunjukin ada datanya di situ. Ini kan film Mickey Mouse, gampang diciptakan lah. Oh, ini bukan film Mickey Mouse, Pak. Ya, kita lihat di Mana filmnya. ada, Bu? Nggak ada itu. Nggak di... Kesempatan, Pak. Saya Pak, tanya, Pak. kenapa Bapak malu Kesempatan. dengan kelakuan nabimu? Kenapa Bapak malu Iya, dengan kelakuan karena nabimu? bukan malu. Cuman saya ingin mendudukan saja. Kalau Sebentar, versi... stop. Ya, sampai di sini stop. Kita lihat. Quran surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 36 dan 37. Kita lihat. Ini stop dulu, kamu tarik dari share screen, kita lihat Asbabul Nuzul surah 33, ayat 36 dan 37. Sang penggugat tolong ditunjukkan yang kemarin tafsir Ibn Katsir surah 33, ayat 36 dan 37.
Habis ini baru Kita Pak tunjukkan Putra data Quran silakan ya. Kita tunjukkan data kasih data Quran. pembandingnya Pak. Ya, ini Pak Putra tunggu dulu Pak. Tunggu ini selesai Pak. Stop dulu. Tarik. Sang penggugat ada kan ini? Mau dilanjut apa ditarik ini, Bu? Stop. Oh, sang penggugat nggak ada ya? Kamu buka tafsir kamu buka tafsir Ibn Katsir surah 33 ayat 36 dan 37. Kita buka yang 36 dulu. Ini aku sudah keluar dari laptop ya. Tafsir. Kayaknya aku dari laptop ya, teman-teman. Agak lama kalau kayak ya. Mendingan aku sendiri deh. Kita mau keluar ini. Kita kasih bukti-buktinya ya. Apakah Muhammad melanggar hukum Taurat? Dia mengingini istri orang lain. Kami juga mengharapkan kepada Bapak untuk menghadirkan itu yang tadi yang Bapak bilang tafsir pembanding ya Pak. Tolong ya Pak. Tafsir yang mana Pak? Yang Bapak Ini yang maksudkan ditanya tadi yang kan mana saya juga. Kita fokus. Ini kan juga Halo, belum Bu. jelas nih. Bu Sofi. Kita satu-satu mestinya. Ya. Satu. Ini coba. Kita lihat ini surah 33 ayat 36. Baca dulu ayatnya baru kita baca. Ini tentang apa nih asbabul nuzulnya? Oh, ini surah Al-Azab. Bukan, yang ayat 336. Jangan yang ayat 51, ayat 36. Oke. Ayat 36. Teman-teman apologet Kristen harus sudah hafal ya tentang Zainab ini ayat surah 33 ayat 36 dan 37 ya. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain. Apa pula? Ya, handphoneku kenapa lagi ini? Astaga. Handphoneku mungkin terlalu panas. Ya. Wah. Kalau pernyataan Al-Qurtubi Tidaklah tadi pantas bukan bagi menceraikan. mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan yang lain bagi mereka, tentu urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat 37. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Ayat apa yang 36 dinyatakan. dulu. Teman-teman Kristen yang apologet harusnya sudah familiar ya dengan kisah Zainab ini. Ayat 36 itu bicara mengenai ketika Zainab itu dilamar untuk Zaid bin Haritha, anak angkatnya Muhammad. Tapi Zainab itu nggak mau karena Zaid itu bekas budak. Saya ganti ke laptop nih, ya. Ayat 36. Ini ketika Zainab itu tidak mau dinikahkan dengan Zaid bin Haritha, Muhammad menurunkan ayat ini. Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Jadi di sini yang menentukan adalah Allah dan Rasulnya. Ya, dalam urusan apa? Dalam urusan dia mau menikahkan Zaid bin Haritha dan Zainab.
Pada waktu Zainab menolak, maka ayat ini turun. Maka Zainab mau nggak mau akan patuh. Ya, kita lihat asbabun nuzul. Sebenarnya ini ada Ibn Katsir. Coba di situ ada tafsir Ibn Katsirnya nggak? Nggak ada, Bu. Aduh. Yang lain aja deh. Selalu Tadi- ayatnya menguntungkan. Kak Billy aja deh yang share. Apa? Aku nggak ada loh. Aku share, sebentar. Ya, sabar. Ibu Sofiatul datanya itu lengkap. Tenang kau, tenang. Oke. Karena ini dikeluarkan dengan data, silakan bantah dengan data, bukan asumsi. Bentar, belum selesai. Ini baru ayat 36. Sebentar. Bahasa Indonesianya aku nggak ketemu ya, bentar. Iya. Jadi Ibu Sofiatul lagi mengeluarkan data. Nanti jika mau bantah dengan data, bukan cerita, asumsi. Saya bacakan dari tafsir Jalalain, boleh dulu? Bisa nggak ambil nunggu Bu Sofi? Harus ditunjukin, Iya. Pak, bahasa Indonesianya. Nih, sebentar aku lagi cari bahasa Indonesianya nih, belum ketemu. Bentar. Iya, baca dulu Pak tafsirnya. Silakan. Menunggu Dan Ibu tidaklah Sofi. patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada. Yakuuna dapat dibaca takuuna bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka yang berbeda dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy beserta saudara perempuannya yang bernama Zainab. Nabi SAW melamarnya untuk dikawinkan kepada Zaid bin Haritsah. Lalu keduanya tidak menyukai hal tersebut ketika keduanya mengetahui bahwa Nabi melamar saudara perempuannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Haritsah. Akan tetapi setelah turun ayat ini keduanya menjadi rela. Ya, Dan barang jadi jelas siapa ya. Di situ di tafsir Ibn Katsir dan Al-Jalalain, Muhammad memaksa menikahkan Zainab dengan Zaid karena budak, mereka nggak mau. Ya, Zainab ini dari kalangan bangsawan. Tapi karena turun ayat ini mereka nggak bisa apa-apa. Karena Betul. Allah dan Rasulnya sudah menetapkan. Sekarang kita lihat surah 37-nya yang bawah. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya ya. Ada di sang penggugat. Coba sebentar ya. Saya telepon sang penggugat dulu. Kita baca ayat bawahnya, coba ayat 37-nya kita baca. saya bacakan, Bu? Ya. Ikro. Aku kasih co-host ya Pak, biar di share screen. Silakan Pak. Waduh, saya nggak bisa share screen loh, pakai HP. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan kau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat 37. Ya, jadi jelas ayat sebelumnya dengan ayat mengatasnamakan Allah, dia memaksa Zainab menikah dengan Zaid, betul? Betul. Ayat 37-nya nih di bawahnya nih. Ya. Dia memaksa menceraikannya. Ya, dengan ayat yang sama. Look at this verse. Ini kalian kalau melihat ini, ayat atasnya Allah, kalau ini memang benar-benar dari Allah ya, memaksa Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya memaksa Zainab menerima pernikahan Zaid bin Haritsah. Ayat di bawahnya dia suruh menceraikannya untuk dinikahkan dengan Muhammad. Sekarang saya mau tanya Anda yang masih punya akal waras. Ini firman Tuhan apa bukan ini? Enggak kelihatan. Bukan, Bu. Enggak kelihatan. Roketo.
Bukan, Bu. Masa Tuhan punya nafsu, Bu. Sebentar. Saya harus pergi nih sebenarnya, tapi saya mau kasih Anda lihat ya. Jadi ini ketidaksinkronan di dalam Al-Quran. Ya, tidak mungkin ini berasal dari Tuhan yang sama. Ya, karena di dalam Taurat Tuhan sudah mengatakan jangan kamu mengingini akan istri sesamamu manusia. Ya, jangan mengingini istrinya, miliknya, keledainya, harta bendanya, rumahnya. Ya, karena ini menyebabkan hal seperti ini. Tetapi di dalam Quran ini menjadi satu ayat, teman-teman, yang turun dari surga. Bayangkan. Ya. Jadi kita melihat Quran dengan Alkitab pasti bukan dari Tuhan yang sama. Pasti yang satu asli, yang satu palsu. Ya. Itu sudah saya share data riwayat Zaid bin Sabit itu suatu pelajaran. Jadi pertama pelajarannya bahwa ternyata sifat jahiliyah di masa Rasulullah itu walaupun sudah harus membebaskan. Bentar, data ini valid nggak? Ini dari mana, Pak? Sebentar. Ini datanya valid, ini dari mana? Dari mana? Dari Google, Ayo, silakan. Dari Google. Dia kalau dari Google, Google mana? Blog apa? Dia blognya siapa? Ini nanti juga asumsi orang. Sebentar. Ya. Ini nanti asumsi orang, Pak bawa ke sini. Jadi asumsi ke asumsi, ngerti, Pak? Yuk. Bapak tahu nggak mana data? Baca dari Saya Google. sudah begini. Saya sudah cari beberapa artikel yang saya anggap benar. Karena memang Pak, kita nggak pakai artikel, Pak. Kita pakai buku. Tolong buku itu ditarik, kasih share screen saya. enggak. Itu udah saya Kita- screenshot. Jadi begini, Pak, saya kan cari pembanding. Pak. Kita tidak Cari pakai pembanding artikel. kan? Ya, nggak kita nggak Google. pakai artikel ini, Pak. Yang kita pakai ini tafsir, langsung tafsir dari buku. Tafsirnya bagaimana? Ya ini, tarik Tafsirnya share bagaimana? screen-nya. Tarik share Tafsirnya screen-nya. bagaimana? Ya, Ya, silakan lihat share screen saya. jadi begini ya, satu tafsir itu belum tentu benar. Kita masih Kamu bener nggak memerlukan bener itu pembanding-pembanding yang urusan lain. dalammu, urusan Jadi dalammu. tafsir- Yang penting kita tafsir mau itu lihat tidak- seperti apa nabimu. Tafsir itu tidak Kalau- hanya Ibnu Katsir dan tidak Gini, hanya gini Qurtubi. Pak, Iya. gini Pak Serupa Pak. kan. Kalau Tafsir Bapak itu bilang banyak. tafsir itu tidak masih diragukan, berarti Bapak punya pembanding untuk tafsir lagi. Oh, Jangan ya, artikel, artinya tafsir yang memang sebanding dengan Al-Qurtubi ini. Oke, tafsir Itu lawan yang tafsir saya, bukan yang tafsir. saya sampaikan itu adalah artikel berdasarkan tafsir. Jadi tafsir yang Bukan tafsir Bukan, mana? bisa, Ayo Pak. tafsirnya Ini mana? loh. Tafsirnya mana? Nah. Jadi Hmm. begini, Udah. Pak. Ini loh. Udah saya Data share tadi. kita, data kita melalui hadis, melalui Al-Quran, melalui tafsir. Jadi Bapak tolong juga membantah dengan tafsir, bukan dengan asumsi orang yang menafsirkan tafsir. Nah, Nah, kalau Oke. saya membaca, Yang Tolong Bapak- saya mau putar yang- share screen saya dulu. Kita lihat Ya data-datanya. langsung aja. Kan boleh langsung di share screen, Bu. Tekan share screen langsung biasa. Langsung hilang Quran, di otomatis. Surah Al-Azab, verse 37. Allah did ini kan Mickey Mouse. Sorry, kok bahasa Inggris sebentar Zaid's ya. penis started to swell, so he Ini can't make Mickey love Mouse with kenapa me. bisa tel-tel? Tom Apa and sih, Pak? Jerry. saya dari dulu ya diskusi sama si Putra sama Sulpan ini aneh orangnya bilang data-data ngambilnya dari Google, ditanya ini dari tafsir mana? Google itu Nomor Pak, berapa Google enggak itu tahu. standar. Mana Benar, linknya, Pak. mana? Mana linknya? Benar. Mana linknya? Ini dari tafsir Jalalain juga sama artinya, sama. Coba Menikahi. yang lain lagi masih banyak Pak. Jadi sebenarnya Lebih pinter mana Bapak? Apa tafsir Jalalain atau Al-Qurtubi, Pak? Saya lebih percaya Yang benar. Al-Jalalain dan Gini loh, Pak. Al-Qurtubi daripada Bapak. yang benar. kalau- Yang benar yang mana? Kalau menurut Bapak, tafsir yang dari mula-mula atau argumen atau persepsi orang abad 2000-an, abad Bentar, 20 kita lihat ya. Sebentar, kita lihat nih. Tafsir Ini itu surah banyak 33 harus kita ayat bandingkan Pak. 36. Dia itu kan bekas budak, sedangkan status sosialku jauh lebih terhormat daripada dia. Itulah. Kamu harus menikah dengannya. Nabi, kamu pikir kamu bisa mengatur aku? Jika aku telah menentukan sesuatu bagimu, maka kamu harus tunduk.
Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36 menyatakan, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka memilih ketetapan yang lain. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Baik. Surah 33 ayat 36 tadi kita lihat sama ya. Memang itu dasar keimanan umat Islam. Tunggu, diam dulu. Kalau Diam Rasulullah dulu. sudah Saya tantang kamu bantah data saya setelah ini. Sabar, ya. Tidak ada di rumah. Ini ketika Nabi mengunjungi Zaid bin Harithah dan tidak ada di rumah. Angin meniup gorden, dan Nabi Muhammad melihat Zainab telanjang di kamarnya. Telanjang. Yuk, kapan? Masya Allah. Oh, Rasulullah. Zainab segera mengenakan bajunya, lalu keluar untuk menemui Nabi. Masuklah wahai Nabi Allah, karena engkau adalah seperti ayahku dan ibuku bagiku. Terpujilah dia yang mengubah hati orang. Jadi ketika Rasul Nabi ini melihat Zainab, ya, undress, mungkin pakai gaun tipis rumah atau apa, dan korden itu terbawa angin, kita lihat nih di dalam tafsirnya ceritanya. Lalu hatinya mulai terbalik, dia mulai jatuh cinta sama Zainab. Ya, sekarang kita lihat. Menantunya telanjang. Masalahnya tanggung sih kalau cuma dilihat. History of Tabari, volume 8, halaman 4, menjelaskan bahwa Nabi Muhammad melihat menantunya telanjang, dan rasa kagum atas Zainab memasuki hati Nabi. Jelas ya, kitab At-Tabari, bukan Google Translate. Sekarang kita lihat lagi, saya cepet-cepetin ya. Al-Jalalani, Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 36 menjelaskan bahwa setelah melihat menantunya telanjang, sang Nabi jatuh cinta kepadanya. Ya, jadi itu adalah tafsir Al-Jalalain yang full. Ya. Belum dicerai teman-teman. Ketika Zaid pulang, Zainab memberitahu padanya tentang kunjungan Nabi Muhammad. Ayahmu tadi datang ke sini saat engkau sedang keluar. Beliau ketemu aku. Oh, lalu apa yang terjadi? Ya, tidak terjadi apa-apa. Setelah tahu engkau tak ada di rumah, beliau lalu pergi. Begitu ya? Oh, sebelum pergi, beliau berkata, terpujilah dia yang mengubah hati orang. Saya kasih yang ada referensinya aja, sebentar. Berarti tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di... Ada rasa. Lalu ini jadi bahan pembicaraan orang-orang pada waktu itu. Ketika Zaid mengetahui apa yang sedang terjadi, dia merasa tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi Muhammad. Lihat tuh mereka, aku tahu ada sesuatu di antara mereka berdua. Muhammad. Lihat tuh. Ini adalah tafsir At-Tabari. Dikatakan, Allah berfirman kepada nabinya sebagai teguran kepada beliau, ingatlah wahai Nabi Muhammad, ketika kamu berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa hidayah, dan kau beri nikmat berupa kemerdekaan, yaitu Zaid bin Harithah, tahanlah terus istrimu, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi, dia tuh sudah mau menceraikan istrinya untuk diberikan kepada Nabi, tapi Nabi Muhammad mengatakan, nggak usah tahan aja istrimu. Hal itu karena Zainab binti Jas terlihat oleh Rasulullah, sehingga beliau tertarik kepadanya, padahal ia terikat dengan pernikahan maulanya. Di dalam hati Zaid timbul rasa tidak suka terhadap perasaan yang terbersit di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia ingin menceraikan Zainab bintu Jas. Ia lalu mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tahanlah terus istrimu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin agar Zaid bin Harithah menceraikannya, sehingga beliau bisa menikahinya.
bla 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 bla. Ini adalah tafsir At-Tabari volume 21 halaman 143144 Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Sama Bu dengan tafsir Jalalain Bu, isinya Bu. Iya, dan bahkan pada waktu langsung ditalak itu sorenya tanpa mahar, tanpa saksi, langsung digauli. Itulah sebabnya tadi 16 hak istimewa Muhammad adalah salah satunya menikah tanpa mahar dan tanpa wali dalam kasus Zainab bintu Jahsy. Aduh, ngeri ya. Ngeri sekali nabimu itu. Ngeri. Apa sih Pak hikmahnya Pak melakukan ini semua dari Nabi Pak? Hikmahnya apa yang diberikan, pedomannya apa, teladannya apa untuk umatnya, untuk pribadi Nabi yang seperti ini gitu loh Pak. Itu ngeri-ngeri sedap. Mereka. Terus di dalam Al-Ahzab 50 juga kan langsung dikasih lagi ya kebebasan untuk Nabi. Jadi pertanyaannya mulai bagus ini. Nanti saya share riwayat dari Dr. Haikal ya, yang sementara ini Dr. Haikal itu sebagai rujukan riwayat Rasulullah yang paling tua dan diterbitkan oleh Al-Azhar, dan beliau adalah dekan Fakultas Sejarah ya. Nanti saya sharekan chattingannya. Jadi tuduhan seperti itu sebenarnya sudah ada dari zaman lama. Tahun 1000 itu udah ada, dan kemudian diaktualkan lagi kan oleh Pak Putra. Aku mau tanya Pak Putra, itu Dr. Haikal itu lahir tahun berapa Pak? Tapi hikmahnya adalah yang pertama. Sebentar Pak Putra. Dr. Haikal itu lahir tahun berapa itu Pak? Sekitar 1915 kalau nggak salah ya. 1915. Oke. Ini tafsir Jalalain ini tahun berapa Bu Sofi? At-Tabari yang paling tua. Tadi kita baca dari tafsir At-Tabari. Oke. Sebentar Pak. Sebentar. Itu tafsirnya iya, sebentar dulu. Dari orang Islam. Oke, sebentar. Cetakan yang tidak benar. Sedikit saya tanya, Ibu Sofi. Ya, At-Tabari itu orang kafir, Pak, ternyata, Pak. At-Tabari itu tahun berapa, Bu? At-Tabari tahun berapa, Bu Sofi? 800-an. Nah, tahun 800-an. Jarak At-Tabari dengan Dr. Haikal itu, Pak, itu kurang lebih 900 tahun loh, Pak. Ya, jadi Dr. Haikal itu bukan, itu lebih dari bentar. Tafsir yang diselewengkan. Sebentar. Bagaimana? Sebentar. Bukan, sebentar. Pak, di latar belakang dia mau menulis. Boleh saya membangun argumen saya dulu. Saya ngomong dulu. Anda kan sudah ngomong. Bukan, dengar. Bapak harus jelaskan. Ya, Bapak juga. Iya, Bapak ini. Oke, kau ngomonglah. Silakan ngomong. Silakan ngomong. Mana dia? Ya, tadi saya dimut. Jadi tadi kan ada pertanyaan dari siapa itu tentang hikmahnya. Jadi sebenarnya peristiwa Z itu adalah peristiwa satu, bahwa Saya ternyata nggak bertanya tentang hikmah. Saya bertanya Muhammad melanggar hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini akan istri orang lain. Melanggar yang bagaimana? Orang sudah Muhammad dicerai, melanggar hukum Taurat yang ke-10. Mengingini istri orang lain. Mengingini gimana? Itu kan hanya tafsiran saja. Pak, kalau nggak mengingini nggak dinikahin, Pak. Nggak mengingini. Saja buktinya. Kalau nggak mengingini ya nggak dinikahin, Pak. Biarlah itu menjadi menantunya sendiri. Teksnya tidak seperti itu. Sendiri harus dinikahin juga, Pak. Hasilnya kan dinikahi, Pak. Mana ada Iya. Jadi tapi kan pernikahannya Al-Azhab 50-nya coba baca. Al-Azhab 50 lalu keluar lagi pengesahan dari Allah mengesahkan bahwa perempuan-perempuan mukmin siapapun yang merasa ingin menyerahkan diri kepada Nabi. Ada lagi pengesahannya, Pak. Al-Azhab 52 juga ada ya. Terjemahannya salah. Ayat 50-nya coba baca.
ada terjemahannya lagi, Pak, yang salah. lebih ini, Pak. Enggak, Ayat kita 50. mau membahas yang mana dulu ini? Ya enggak, Bapak mengatakan kan itu bukan karena Nabi bukan mengingini, tetapi itu kan jelas dia menikahi, Pak. Lalu di ayat 50 Bapak lihat ya, Allah menurunkan prosesnya lagi udah legalitas. selesai. Bentar Pak, di Prosesnya ayat kan udah 50, selesai. ayat 52 Allah menurunkan lagi legalitasnya untuk Mana? Nabi menikahi Coba, perempuan manapun. Ya, Al-Azab yang itu nomor 50-nya coba. Ayat Coba 50 kita dengan 52. kita berarti topik di ayat 50 ya. Coba. Nah. Nah, coba. Kita ambil artikel dari Google ya. Oh juga sih di ayat Al-Quran ya Pak? Iya, Al-Quran yang mana? Saya yakin Bu, tapi punya Pak Putra biasanya dari Google ya Bu. Tadi coba dilihat 34. Ya Al-Azab itu kan 34 ya. Ya 34 saya buka. Saya bacain ya. 33 ya, ayat 50-nya. Saya bacain. Wahai Nabi, Wahai Nabi. Ya, silakan. Iya, bacakan. Lanjut Pak. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Sungguh kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oke, saya ngomong sedikit. Tidak ada kesempitan sama sekali untuk Nabi, Pak. Ini Maksud untuk kesempitan segala itu perkara apa? Itu adalah peraturan nikah pada zaman itu. Sebentar. Perempuan ya. Jadi silakan. Sedikit aja. Gini Pak ya. Tafsir At-Tabari itu ditulis tahun 800-an ya. Dr. Haikal itu di 1915. Jaraknya mereka ini Pak, itu 1100 tahun. Apakah masih kompeten? Klarifikasi itu 1100 tahun, Pak. Masih, ini bukan. Kalau memang ilmiah kenapa tidak? Bagaimana Bapak lagi bisa membantah data yang ada? Dan At-Tabari ini didukung oleh beberapa tafsir. Sebentar dulu. Ibu Sapi, jalan lain juga sama ya? Ya. Jalan lain. Juga. Apalagi? Ibnu Katsir. Oke, apalagi? Sebentar dulu. Coba Anda tunjukkan 3 tafsirnya itu. Jangan Berarti, dipotong-potong. ya. Artinya ini udah 4 tafsir sepakat mengatakan satu peristiwa itu seperti itu. Tetapi aku lo juga kau. At-Tabari itu tafsir pertama dan tertua Islam. Jadi semua tafsir lainnya, tafsir Al-Jalalain Ibn Katsir itu merujuk ke At-Tabari. At-Tabari itu yang paling otentik. Jadi begini. Sebentar Saya tantang Bapak, ya. Kalau At-Tabari itu kitab sampah. Bapak sekarang ngomong ke YouTube At-Tabari adalah tafsir sampah. Tidak ada yang mengatakan At-Tabari. Sebentar dulu. Gini aja. Aku ngomong. At-Tabari itu tafsir tertua dan pertama Islam. Oke. Pak Putra. Ya, Bapak katakan sekarang At-Tabari tafsir sampah. Bisa terjadi kalau memang datanya tidak. Aduh. Sekarang gini, yang aku tanya sama Bapak, kemana para ulama Bapak selama 1100 tahun?
Kok tidak ada mengkonfirmasi? 1100 tahun itu bukan waktu yang singkat, Opung. Aku leluk. Tahu nggak Pak Erben? Tahu nggak kenapa Pak? Tahu nggak kenapa dibantah tahun 1900? Karena waktu itu sudah mulai banyak orang Kristen yang tahu. Apalagi tahun 2000 internet udah terbuka, udah kita expose. Jadi mereka malu. Kalau saya lihat, kalau saya lihat ya, hasil bantahan tahun 1900-an itu hanya hasil bantahan untuk menjawab untuk bukan mempertegas loh Pak, bukan mempertegas, justru menjawab ini. Jadi gini, sebentar, saya ngomong. Sebentar, kau ngomong makin kosong. Jadi gini, yang mau saya sampaikan, kalau belajar sejarah itu semakin dekat dengan peristiwa, akan semakin murni sejarahnya. Itu yang tepat. Ketika sejarah hanya logika orang goblok lah yang mengatakan semakin dekat dengan peristiwa semakin enggak jaminan. Iya, bagaimana tenang dengan orang yang takia? Ini S3 loh, teman-teman. Kau S3 dari mana kau S3? Siapa dosen pembimbingmu? Jengkel aku. Kita tetap sopan. Kita ke objek. Bagaimana kita sopan kepada orang yang tidak mengerti? Mengerti, Pak. Saya mau Selesaikan dulu penyampaian Bro Erben. Oke. Sebentar. Selesaikan dulu penyampaian Bro Erben. Jadi gini, ini tafsir yang paling tua, sangat dekat dengan peristiwa. Sabar. Tetapi ini baru datang di tahun 1915. Artinya selama 1100 tahun tidak ada konfirmasi yang membantah apa yang dikatabari. Tapi muncul di sini. Cuman yang diaktualkan itu selalu dari pihak. Sekarang kau tunjukkan di sini tafsir mana yang kau gunakan. Dr. Haikal 1915. Seharusnya kamu cari, dengarin ya. Kalau kamu ingin membantah At-Tabari ini, kamu harus cari tafsir atau apapun yang lebih tua dari sini seharusnya. Harusnya yang lebih tua. Ketika kamu dapat sesuatu yang lebih tua dari sini, otomatis ini gugur. Tapi kalau kau pakai setelah ini menjadi acuanmu, otomatis ini semua gugur. Itu namanya kalau ilmu pengetahuan apa yang mau kau gunakan di sini? 1100 tahun. Acuannya Dr. Haikal dari mana sumbernya? Ada manuskripnya enggak? Sumbernya. Oke, sekarang kau share di sini sumbernya ya. Jangan kau ngebacot. S3 kau. Jangan mempermalukan gelar doktermu itu. Ya, tetap ke kita sopan. Loh, kan? Kau dokter di sini. Kita mau diskusi apa ini? Udah, kau tunjukkan datamu. Ya, seorang dokter, dengarkan. Seorang dokter itu harus ada data empiris yang bisa divalidasi. Tunjukkan di sini. Sudah saja. Sudah apa? Mana datanya? Share, kau share. Linknya kirim, biar ku share. Kau kirim linknya. Ya. Kau kirim linknya. Chat. Aku kalau orang ngeyel-ngeyel ngegas nggak ada data, jengkel juga. Sudah, tenang. Kita edukasi ke penonton aja. Bukan, dia ini seorang dokter. Seorang dokter itu. Bapak saya nggak menyalahkan gelarnya. Ya jelas salah lah. Kita di sini topik pembahasan mana yang benar itu adalah argumennya. Standar kebenaran saya nggak ngerti kamu bilang ngomong benar. Kita sopan. Saya ingin begini. Saya nggak perlu sopan sama orang bodoh. Tidak jangan begitu teman-teman. Jangan begitu. Oke. Ya, lanjut, betul. Saya tertarik itu. Oke, saya baca ya. Di channelnya Bom ada itu sudah sopan. Nah, tinggal channel sini nih. Jadi kita diskusi tetap jangan framing. Kau sudah ya, sebentar. Bentar. Ini kita baca. Lanjut. Nabi kita Muhammad memiliki menantu wanita cantik bernama Zainab. Berumur kurang 35 tahun, secantik dan seumuran Sarasari. Mana lagi kayak gini menulis Sarasari? Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad. Yang mau ada saja artikel. Bentar dulu. Baca
Ayo di mute permanen dong deh. Di mute permanen nanti kau. Selesaikan baca datamu ini. Sumbernya link sini. Ini ya. Ini sumber. Ini siapa ini? Abbas. Abbas Jamal ini tahun berapa? Ini harus kita validasi satu-satu supaya kita ini kan. Ini lihat ini ya. Zainab merupakan ini. Sebentar saya baca selesai aja. Zainab merupakan istri dari anak angkat Muhammad yang bernama Zaid. Oke, di suatu pagi Muhammad berjalan masuk ke rumah menantunya untuk mencari Zaid dan kebetulan melihat Zainab yang baru bangun tidur dan setengah telanjang. Betul kan? Betul, betul. Yang dibilang Ibu Sofi kan betul kan? Bahwa itu setengah telanjang. Muhammad senang sekali akan pemandangan ini. Ini datamu loh. Datamu yang kau kirim ini. Senang dia akan pemandangan itu. Gratis. Ah, ini lagi. Suatu hari Nabi pergi ke rumah Zaid. Ketika beliau datang, Zaid sedang tidak ada di rumah Zainab. Karena tidak menyangka akan datang tamu waktu tersebut. Sedang berpakaian seadanya. Zainab lari ke pintu tanpa mengenakan alas kaki untuk mempersilahkan Nabi masuk dan menunggu hingga suaminya kembali. Dia sedang tidak ada hai Rasulullah katanya, tetapi demi bapak dan ibuku silakan masuk. Saat Zainab berdiri di pintu, ia tampak berseri-seri dan riang gembira. Dan Nabi kagum oleh kecantikannya. Kagum ini. Baru ini. Tapi apalah cur. Sedang baginda Nabi mengucapkan Assalamualaikum subhanallah beliau bertemu. Maka yang menjawab adalah Zainab istri Zaid yang dalam keadaan sedang terburu-buru membetulkan pakaiannya yang belum sempurna terpakai. Oke. Tentu sajalah ini berakibat tampaknya sebagian aurat Zainab oleh Rasulullah. Betul. Setengah riwayat menyatakan bahwa Zainab dalam keadaan berpakaian tipis. Betul kok data yang tadi. Rasulullah datang ke rumah Zainab mencari. Mungkin Rasulullah tak menjumpainya saat itu sebabnya dia bertanya, di mana Zaid? Dia masuk rumah mencarinya dan saat tidak menemukannya, Zainab binti Jahsh berdiri untuk menemuinya dengan memakai baju tipis yang memperlihatkan kemolekan tubuh Zainab. Ketika mata Rasul menatap keindahan tubuh Zainab, dia berkata, Fatabaraka Allah, Arsarara, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mengubah hati tiap laki-laki. Hatinya sama. Zainab kemudian berkata, dia tidak di sini. Rasul, masuklah, ayah dan ibuku adalah tebusannya. Rasul menolak masuk. Zainab cepat-cepat memakai baju ketika mendengar Rasul ada di pintu. Jadi dia buru-buru meloncat dan Rasul menyukainya ketika dia meloncat. Hati sang Rasul dipenuhi oleh kekaguman akan Zainab. Ketika Zainab pulang, Zainab memberitahu suaminya bahwa Rasul mencarinya. Zaid berkata, kau menyuruhnya masuk tidak? Dia menjawab, aku tawarkan, tapi dia menolak. Dia bilang, apa kau dengar dia bilang sesuatu? Jawabnya, aku dengar dia berkata sesuatu, tetapi yang ku mengerti hanya terpujilah Tuhan yang mengatur hati tiap laki-laki. Zaid menemui Rasul dan berkata, oh Rasul, ku dengar kau datang ke rumahku. Apa kau masuk? Mungkin kau menyukai Zainab. Aku bisa saja meninggalkannya. Rasul berkata, pertahankanlah istrimu. Sama kok. Zaid berkata, oh Rasul, aku akan meninggalkannya. Rasul berkata, pertahankan istrimu. Jadi ketika Zaid meninggalkan istrinya, Zainab selesai masa mensnya. Setelah dia mengasingkan diri dari Zaid. Sementara Rasul duduk dan berbicara bahwa dengan Aisyah dia lalu kerasukan. Loh, kok ada kerasukan? Dan ketika berdiri dia tersenyum dan berkata, siapa yang akan pergi ke Zainab memberitahukan bahwa Tuhan menikahkannya pada aku di surga. Tetapi dia mendapatkan ayat bahwa Allah akan menikahkan dia dengan Zainab. Oke. Rasul membaca QS 33 40. Jadi kau katakan pada seseorang yang Tuhan senangi dan mereka yang kau sendiri senangi, pertahankan istrimu. Aisyah berkata, banyak kudengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Dan kubilang, pasti dia membanggakan diri mengenai ini pada kita. Selama budak dari Rasul cepat-cepat memberitahukan tentang itu. Dari cerita data kita dapat melihat Zainab bukanlah seorang istri yang jinak. Zainab begitu bangga karena Rasulullah tertarik padanya. Oleh karena itu, ia menceritakan peristiwa itu kepada suaminya dan Zaid yang memang menganggap Muhammad seperti Tuhan, akhirnya dengan bangga mempersembahkan istrinya pada Muhammad dengan menceraikannya. Jadi waktu itu Zaid berarti belum diceraikan ya? Gara-gara senangnya maka diceraikan. Baca deh di videonya Pak Gracia Pelo ditunjukin. Iya, oke.
Daid pulang ke rumah dengan berat hati, dia ngomong ke Zainab mau dicerain. Tapi Zainab bilang katanya aku sholat dulu. Lah belum selesai diceraikan itu sorenya udah langsung digauli. Coba buka tempatnya Pak Gracia Pelo. Oke, ini semua sama kok Pak. Jadi saya Ibu Kori juga. Semua sama. Ini datanya Bapak ini semua. Ini semua udah habis. Ini Bapak loh yang share linknya ini. Terima kasih bahwa Bapak sepakat dengan kita. Cuma Bapak nggak sepakat dengan bibir Bapak, itu masalahnya. Datamu nggak sepakat dengan bibirmu tadi. Ini lagi. Untuk apa Allah mengeluarkan ayat sepele ini? Yaitu untuk memenuhi keinginan Muhammad. Saat itu gelora birahi malam pertama sudah tak tertahankan. Telah memberikan kode agar para tamu undangan segera pulang. Tetapi masih saja ada 2 tamu. Dan Anas yang ngeyel tak mau pulang. Itu mengatakan bahwa mengulangi kodenya. Akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasrat sudah semakin membara. Kok si Anas masih saja ingin bersama Rasul? Rasul akhirnya menempuh cara terang-terangan untuk mengusir Anas. Aduh, aku gak bisa baca ini. Ini datamu loh kasir tadi. Jadi begini teman-teman. Setelah itu dia kan merayakan pernikahannya dengan Zainab. Banyak tamu diundang toh. Oke, nanti aku linknya ini. Ada 3 orang tamu tuh nggak mau pulang-pulang. Lah akhirnya turunlah ayat itu, jangan kamu berlama-lama di rumah Rasul. Itu surah 33 ayat 50 kalau nggak salah. Jadi itu ngusir tamunya pulang pakai ayat ini, turun surat ayat ini. Nggak boleh lama-lama di rumah Rasul. Kalau sudah selesai apa yang diinginkan langsung pulang. Iya memang ada. Oke. Aku chat ini di kolom komentar di YouTube Airben. Supaya pemirsa silakan cek sendiri. Dan ini link yang di-share oleh seorang dokter Putra. Terima kasih. Ya, pertanyaannya apa sih hikmatnya seorang nabi dalam melakukan hal ini, Pak? Apa sih ajangnya yang bisa dipetik, Pak? Masa untuk musir tamu aja turun ayat, Pak? Apa ini betul dari Tuhan? Ini harus dipertanyakan. Ini krusial loh, Pak. Mana Pak? Dibuka. Udah pergi dia? Atau masih ada dia? Udah. Dibuka aja mute-nya nih. Udah selesai, udah kita baca kok. Kalau Bapak menanyakan peristiwa itu pelajarannya apa? Yang pertama, bahwa ternyata masih ada di hati para muslimah itu yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada manusia yang lain. Padahal Al-Quran mengajarkan takwa. Yang kedua, bahwa sebenarnya Rasulullah memilihkan istri yang baik untuk Zaid. Tapi karena ada masih merasa itu, maka istri itu tidak cinta. Jadi di sini adalah penjelasan hikmahnya, jangan memaksakan kawin kepada orang yang tidak saling mencintai. Yang ketiga, iya, udah punya banyak istri masih aja mengambil menantu pun masih kurang, Pak. Bahkan keluar lagi ayatnya bahwa boleh menikahi perempuan mana saja kalau mau menyerahkan dirinya kepada Nabi. Itu kan apa, Pak? Tambah lagi itu loh, Pak. Ayat 52 tambah lagi loh, Pak. Itu asumsi liar Anda. Ya, asumsi liar Anda. Itu udah dibacakan ada kok. Iya kan tadi dibaca kan seperti itu. Pak, ya, Kenapa diambil hal-hal yang jeleknya saja, tapi tidak diambil keseluruhan? Yang Bapak bicarakan itu kalau sudah seperti itu mana ada tidak tahu. Saya kan hanya begini. Saya hanya nge-share artikel, kemudian Ibu tanya maksud dari artikel itu apa, kemudian saya menjelaskan. Kok maksudnya intisari atau pengajaran yang diajarkan itu apa? Yang bagusnya secara moral intisarinya perbuatannya itu. Iya, selatan yang dikasih, Pak. Apakah Allah mengesahkan semua perbuatan-perbuatan yang menurut orang ini bertentangan dengan hati nurani? Kan terjadi keributan, Pak. Ya, untuk orang awam saja, istilah sebentar, Pak. Untuk orang awam saja yang merasa tidak punya Tuhan, mereka tahu ini nggak betul. Tetapi kenapa ketidakbetulan ini justru disahkan oleh penguasa langit dan bumi yang katanya Allah yang maha tinggi, maha agung, maha kudus. Ya menyalahi, Pak, menyalahi hukum. Iya, Pak, menyalahi hukumnya sendiri, Pak.
Enggak, kan ini penjelasannya. Itu Allah mengajarkan. Janganlah memaksakan perkawinan yang tidak saling mencintai. Maka terjadilah seperti itu. Allah yang menikahkan Zaid dengan Zainab. Allah yang menikahkan kok. Ada maknanya di tiap pernikahan Nabi itu ada maknanya. Seperti Itu dengan maknanya. Zainab itu adalah Artinya itu ayat memang dibuat-buat sendiri sama Muhammad. Enggak. Cuman Zainab. Ngapain nunggu Di asumsi yang dibuat berdua. Kita jelaskan duduk persoalannya dengan Dan kalian data. masih mau ikut Nabi seperti itu. Gila kalian. Kan begini. Nabi yang mengingini Zainab ketika dia tidak berpakaian atau berpakaian mengingini. Mana ada yang mengingini? Enggak ada. Kamu cuma asal bacot menfitnah Nabi mulia. Pakai kami baca yang mau sama janda anak orang. Kok bisa mulia sih yang seperti ini? Mulianya di mana? Mulia. Mana mau Nabi yang dijodohkan? Masa mau dia cerai? Nggak mungkin Oke, sebentar Bu Sofi, sebentar sorry ya Bu Uti. Bu Aida, tolong Ibu sampaikan bagaimana mulianya Nabi itu berbasis data ya, basis data. Ya. Ibu Sofi, silakan. Saya usul Putra sebentar. Oke. Sebentar. Itu loh. Ada moderator. Aku moderator. Sekarang saya moderator. Sebentar ya, Ibu Sofi. Sebentar. Makanya jangan asal bicara tentang Nabi orang lain. Oh, sebentar. Ibu Aida ini dibilang sebentar. Tenang. Oke. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Mulut comberan. Oke, sebentar ya. Saya Bu Sofi, bentar Bu Sofi. Sebentar dulu, sebentar. Gini ya, teman-teman. Sebentar. Mana dia Ibu Aidanya? Ibu Aida, kamu bicara bawa data. Kamu boleh membela, kamu boleh menyatakan kita salah, tapi datanya ada. Mana dia? Masih ada? Itu. Jadi gitu. Mulianya di mana kalau begini? Mana yang A berubah jadi B, yang halal jadi haram? Seorang wanita gila yang membela Nabi seperti ini. Kalau ada suaminya melihat istrinya orang lain dengan berpakaian tipis dan mengingininya, apakah dia masih bisa berkata itu perbuatan mulia? Iya, di mana mulianya? Nehi, enggak salah. Ya udah. Jadi gini Pak Putra, datanya Pak Putra mana Pak? Data yang Bapak share tadi udah kutunjuk maka dengan data kita. Jadi sekarang apa lagi Bapak mau bilang? Ibu Aida yang tadi mana itu? Yang ada di mana itu? Ada di live YouTube bilang aku kadrun apa semua, naik kau ke atas. Kau bawa datamu di sini. Data. Jadi gini, prinsipnya yang saya tahu, kalau kita mau bahas sejarah di masa lalu, semakin dekat dengan peristiwa itu semakin murni kisah itu. Sama seperti air, semakin dekat dengan mata air semakin jernih. Semakin jauh, semakin banyak kotoran. Jadi gitu Pak Putra, itu udah berpikir logis yang sehat, tapi logis yang kacau, ya kebalikannya. Oke, silakan siapa yang mau berbicara, Pak Putra, silakan bertakia. Jadi gini ya, kalau kita mau istri seseorang pakai ayat itu boleh nggak Pak Putra? Iya, iya betul. Nah, saya tanya sama Pak Putra, kalau saya mau istrinya tetangga saya atau istrinya siapapun saya pakai ayat itu diperbolehkan tidak Pak Putra? Ya silakan Pak Putra dijawab Pak. Enggak boleh Pak, Bapak kan bukan Nabi. Kalau Bapak Nabi boleh, sah saja. Pak, pertanyaan Pak, kenapa Nabi boleh, umat awam tidak boleh? Sedangkan Nabi itu adalah merupakan panutan. Kenapa dilarang untuk umatnya, lalu Nabi memperoleh keistimewaan untuk melanggar semua aturan-aturan ketetapan dari Tuhan itu, Pak? Kan aneh, Pak. Nabi itu kan dia adalah pemberi peringatan. Nabi itu kan adalah panutan. Nabi itu kan adalah pedoman. Dialah yang mengajarkan semua akhlak itu, Pak. Tetapi
Tapi ya buat umatnya sendiri itu kan merupakan hal yang enggak ini yang haram ya Pak. Kenapa justru Nabi dihalalkan gitu loh Pak? Iya betul Bu. Kenapa justru Nabi dihalalkan betul, itu Bu. Pak? Hak Betul, istimewa Bu. apa itu? Iya, iya saya ngerti udah saya jelasin ya Bu. Nabi itu memang panutan, tapi kalau masalah selangkangan itu kita nggak boleh melarang dia, itu harus suka dia. Bu. Kok jawab siapa? Iya Bu. Saya Bu Morris itu Bu. Shalom semuanya. Begitu Bu. Karena Ibu Uti masih memakai pikiran yang waras. Kalau tidak waras itu hal yang biasa. Nah, ya, kalau begini bukankah standar akhlak dan moral umatnya jauh lebih tinggi daripada Nabi gitu Pak? Gimana sih? Di sini masih ada Pak Putra loh. Iya, Pak gimana Putra, Pak Putra silahkan, Pak tolong Putra. jawab Pak? Tolong dijawab Pak. Kenapa kalau untuk umat nggak boleh, tetapi Nabi mendapatkan keistimewaan untuk melakukan itu Pak? Boleh gitu. Karena umat itu Karena ayatnya dari Nabi. Nah, Iya, itu iya, karena simpulannya. Nabi ayatnya. Bagi umat biasa nggak boleh. Tapi saya iri juga Bu, kenapa buat nggak boleh. Akhirnya saya nggak bisa melakukan seperti apa yang nggak dilakukan. Karena banyak istri-istri. Di dalam Al-Azab itu juga Pak ya, saya lihat ya di itu kan yang orang-orang kalau umatnya itu kan menikahi 4 orang asal adil ya. Tetapi kalau untuk Nabi juga ternyata mendapatkan keistimewaan untuk tidak berlaku adil Pak. Coba dibaca dah di dalam yang ayat 52-nya itu Pak. Jadi istimewa banget Nabi. Kan umatnya boleh menikah 4 orang, tetapi asal adil. Nah, tetapi Nabi kan enggak, Pak. Boleh terserah mau adil atau enggak, siapa-siapa yang dia pilih ingin dia gauli terserah gitu. Sampai kan akhirnya kan, kalau kita baca kan akhirnya kan ini kan istri-istrinya mengutus Fatimah untuk datang kepada Nabi memohon supaya Nabi berlaku adil. Lalu Nabi mengatakan, apakah kalian mencintai siapa itu Aisyah gitu kan? Ya kalau aku gini aja Bu Uti. Bu Uti, kalau seandainya Paulus pernah mengambil istri orang, aku jumpa sama Paulus, ku tempeleng baru ku tinggalkan, ku sobek tulisannya, itu laku-laku Bu. Iya, apalagi apalagi kalau sampai kita kepada Yesus. Ajaran Yesus tentang hal itu sempurna. Jadi kalau mereka klaim bahwa kitab terakhir mereka itu menyempurnakan Injil katanya. Apa yang disempurnakan? Yang ada semua ditentang ajaran Yesus. Malah dirombak, Pak. Malah melonggarkan, Pak. Bukan itu kata Pak Putra loh. Itu kata Pak Putra tadi. Iya. Tadi dikatakan melonggarkan. Wah. Udah jelas loh. Sudah sempurna ajaran Yesus itu. Dilonggarkan artinya ya sama aja menentang Yesus. Maksudnya itu yang sempurna itu yang dilonggarkan itu. Yang maksud dari kata sempurnanya. Bukan selangkangan, melonggarkan selangkangan. Ada. Ya, yang lucu, yang uniknya Pak Putra, dia share data. Ketika kita baca, persis sama dengan yang kita bicarakan. Jadi data dia bertentangan dengan bibirnya. Artinya Pak Putra ini bukan lebih parah lagi. Iya, Pak Putra ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi mempertontonkan, membela buta. Pak Putra bertobat dengan Pak Putra, dokter kau masa kayak gitu nggak bisa. Justru data yang dibaca tadi, justru lebih vulgar. Saya nggak percaya Pak Putra dokter. Yakin saya. Pak Erwin. Justru data yang ditampilkan tadi lebih vulgar. Iya, aku udah share kok di kolom chat. Siapa yang mau tahu datanya di kolom cari aja. Biar Pak Putra ini. Kalau 12 sahabatnya Nabi itu menginginkan Aisyah dengan pakai ayat itu, sudah dipenggal besok itu. Iya. Ini topik ini seharusnya malam Jumat ini dibahas, dicocok. Katanya tadi kata Aida tadi mulia katanya. Ini mulia katanya.
Nah, itu dia mulia. Ya, enggak apa-apa. Ya kita setuju aja itu mulia bagi dia yang pada kacau. Masa perempuan ngomong kayak gitu? Mulia. Sembah raja mulia. Kalau suaminya begitu, mulia juga suaminya. Iya. Buat tegas lehernya. Ada dulu kayak gitu kan. Ada dulu kayak gitu orang muslim. Itu mulia katanya. Bagus itu poligami. Kuduakanlah kau. Istrimu di poligami orang. Suami, sebentar Pak Reben, kalau ada suami dia ngomong begini, tadi gue lihat loh itu istri anak angkat gue lagi berpakaian tipis, terus dia akan gue kawini. Siap-siap kita sunat lagi. Berarti Ibu Sofi. Sampai putus Bu, sampai putus. Ibu, berarti standar mulianya mereka itu begitu murah ya? Ya itu dia. Standar mulianya. Kalau saya lihat tadi Pak, dia itu tidak mempercayai apa yang dikatakan Bu Sofi dan teman-teman. Dia bilang itu mengarang-ngarang, makanya dia masih berketetapan itu mulia nabinya. Itu masalahnya kayaknya sih. Loh, kita bacain apa dari tadi? Iya, makanya. Tapi yang saya bingung, yang bikin saya bingung ya, kalau dia bisa di atas 10 orang, tapi pengikutnya maksimal 4 orang, kayaknya nggak adil gitu ya. Ya itu dia kan mendapatkan keistimewaan. Lo kan ada bayangin, juga dari karena nabi dia bisa di atas firman, dia nggak bisa dasar. Betul, itu dia. Jadi ibu ini kalau menurut saya dia sedang menutup mata terus-menerus, dan orang banyak yang seperti ini. Orang seperti ini banyak. Ngeri. Dia kan ada terang benderang itu tadi kan ayatnya, bahwa Allah dan Rasulnya telah menentukan, telah membuat ketetapan. Jadi ayat itu memang dia yang bikin. Allah dan Rasulnya kok yang membuat ketetapan itu. Dia Tabari itu kan sempat gak baca Bu Sofi, kalau dia belum akad nikah, tapi udah dicampurin. Belum kita sempat baca. Coba dibukain deh. Kila coba baca komen netizen Akila. Kita lihat komen netizen kita itu. Saya masih dari HP Bu Sofi, jadi belum bisa buka. Harus saya buka laptop dulu. Di Atabari itu malah Jibril jadi mak comblang. Filmnya itu produser film itu. Ngeri. Pak Putra kelihatannya cari data ini, masih cari data di Google ini, bolak-balik, kusak-kusak cari di Google ini, Pak Putra. Kayak nggak komentar. Saya sih dengan membaca kisah ini udah jelas ya, itu ayat pasti bukan dari Tuhan. Ya, karena ngusir tamu aja pakai ayat, bayangin. Ya, jadi jelas ini Allah dan Rasulnya membuat ketetapan, itu nggak ada di dalam kitab kita seperti itu. Dan nabi-nabi itu tunduk kepada firman-Nya Tuhan, bukan di atas firman. Ya, bahkan Daud pun ketika berzina dia dihukum Tuhan, bukan malah dikasih ayat untuk membenarkan. Iya, harusnya gini ya. Standarnya nabi harusnya lebih ketat daripada kita yang biasa-biasa ini. Betul, tapi standarnya nabi lebih rendah. Enggak masuk akal. Ini datanya biar orang mau baca ini. Kita yang share ini. Pak Dokter yang share, Pak Dokter. Lebih vulgar lagi. Iya. Dokter begitu. Ya ini data dia tadi ini. Rupanya dia nggak baca. Jadi sama siapa? Dia, Pak. Model dipakai apa? Dokter dari dipakai apa? Sarah Azhari. Dokter dari Hong Kong. Ampun. Sarah Azhari kan udah tahu lah kita ya. Coba dibaca Pak, lagi yang ada Sarah Azharinya itu biar agak ini buat kita. Ini di atas tadi ini. Nabi, ini yang menyebabkan adopsi dilarang, Pak. Nah, berumur kurang lebih 35 tahun. Secantik dan seumuran Sarah Azhari lah. Aduh, gitu. Ini Sarah Azhari waktu kapan, Pak? Waktu sekarang? Jangan yang nulis blog, yang nulis WordPress ini pengagum Sarah Azhari pula.
Ini loh, tampaknya sebagian aurat loh. Aurat ini Sarah nampak. Sari waktu umur 6 tahun itu Bu kelihatannya. Nah, ini beda lagi nih ya. Waktu Iya ini. Aisyah lagi dah. Ya Aisyah juga di sini. Aisyah berkata banyak ku dengar tentang kecantikannya dan yang terlebih lagi tentang Allah menikahkannya di surga. Sebagian awal maksudnya setengah, parjahannya setengah gitu ya, kelihatannya kita setengah-setengah gitu ya. Ngerti lah kita. Ini data-data yang di-share dia lagi ketika aku baca. Berarti Pak Putra ini sedang halu dia. Atau dia mungkin salah share tapi Tuhan izinkan. Iya betul. Endingnya yang bagus tuh Pak. Pak Irben buka yang endingnya yang terakhir tuh. Oh, ntar dulu. Biar agak pelan. Silakan dibaca aja. Wah, Pak Putra kepanasan keluar dia. Iya. Memang berat untuk menerima kenyataan, Pak. Butuh orang-orang yang berlapang dada. Kalau gini, misalnya saya juga dulu ya, nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kan waktu saya SD, ada teman saya, ya kan, ya ini kalau di kampung saya itu kan kalau seorang bapak kawin lagi kan, pasti kan anak-anaknya kan, apa namanya, nggak tahu lagi taruh di muka di mana ya. Jadi bapaknya ini kawin sama ininya kan, sama muridnya. Ya begitulah di kelas dia mukanya nggak tahu di mana dia, malunya minta ampun. Jadi dia dulu dia ini ya periang gitu, periang, suka berlawak, suka ini. Dan setelah kejadian begitu orang tuanya, oh dia itu malunya minta ampun. Nggak mungkin lagi bisa bicara apa-apa lagi dia. Tadinya dia punya lawan-lawan dia jadi ini. Tapi kalau orang-orang ini masih bela-bela ini ya. paling lucu nih untuk ngusir tamunya pada waktu pernikahannya dengan Zainab, dia pakai ayat nih, surat 33 ayat 53. Kalau Bro Irfan itu alamat ininya webnya dicatin Bro. Ada di itu, ada di kolom chat. Ada ya? Pak Irben, aku nggak ada. Pak Irben, saya kok jadi heran nih yang diambil Pak Putra ini artikel atau novel? Tuhan itu baik, Pak. Makanya memang dia di tangannya diatur supaya menunjukkan yang ini. Ini kelihatan novel nih, bukan artikel. Dia loh yang share data ini ya. Bisa di kolom chat, silakan dilihat ini. Dia kok yang share. Oh tadi dia share itu lah. Iya, ini nih aku kasih. Tadi dong ayat usir tamu, Pak, bacain ayat usir tamu. Sebentar. Aku mau usir tamu nih. Aku lagi mau usir tamu. Oke. Ini aku tunjukin ya bahwa Di Al-Azhar itu juga kan? Al-Azhar berapa itu usir tamu itu? 53. Iya, itu dia. ya, saya buktikan bahwa dia Dalam hal itu diberikan kebebasan oleh Allah. Gitu. Ini kan jelas bukan Allah yang kasih, masa Allah kayak gitu. Nah ini buktinya bahwa dia yang share data tadi ya. Ini dia buktinya. Ini ya. Kelihatan ya buktinya ya? Iya. Nah ini. Datanya Pak Putra sendiri yang kita bacain tadi. Iya, Bu. Iya. Bu Sofi, itu dia. Ini buktinya ya. Jadi ini saya buktikan ya. Ini ya. Ini enggak ada editan dia ya. sendiri yang share. Mana datamu kan ku bilang tadi kan. Dia share lah data ini. Wih, rupanya ngeri. Iya, biarin aja ini. Ini datanya dia ini, lihat. Ini namanya. Yang saya heran ini artikel atau novel sih? Ya, itu cara Tuhan untuk menyadarkan dia lah. Kalau kita kasih data kan, dia bilang data kalian itu bisa diedit. Dia kasih data, rupanya lebih ngeri. Kalau dia sadar sampai apapun sadar. Oke. Pokoknya ini datanya ini ya, ini buktikan ini. Jadi ku print screen di Zoom ini. Dan ini kutunjukkan ini dia. Enggak diedit ini. Orang di sini foto-foto kita ada semua di sini. Ini aku ada ini. Ini ada Ibu Sophie ini. Hari ini kok ini. Oke lah. Selamat datang di kebenaran.
Ya, tadi Pak mau ngusir tamu. Oh, mau di-share lagi yang ngusir tamu. Ya lucu kerasa. Ini data dari seorang dokter loh ya, yang kawan-kawan muslim. Ini kan. Itu katanya apa? Itu katanya dari mana? Dokter Haikal kah? Tadi? Yang Al-Azhar itu kah? Dokter Haikal diikutin, dia aja Aisyah menikah katanya 27 tahun. Kan error. Iya, bahasanya lucu. Dia share data-data sama menemukannya juga dia. Ya itu dah. Tapi nggak apa-apa, bagus juga lah supaya dia sadar. Yang endingnya Pak. Coba yang endingnya tadi Pak. Dari tadi ending. Kayaknya kau terkesima dengan endingnya ini. Emang agak lucu ini kan. Yang endingnya itu yang lucu. Iya. Yang terakhir. Ada yang kata-kata yang terakhir tuh. Ini. Muhammad mengulangi kodenya, akhirnya kedua tamunya pun pulang. Hasra sudah semakin marah kok si Anas masih saja ingin bersama. Muhammad ingin bicara terang-terangan mengusir Anas dengan cara menutup tirai di antara mereka berdua. Loh, kok Anas ternyata masih di balik. Itu kayak novel yang di Facebook itu tuh yang udah apa, jadi kalau udah kayak gitu datanya, apalagi mau diharapkan? Pak, dokter loh. Psikologi kali Pak, bener Pak. Iya, dokter dia itu dokter. Iya, dokter seksiologi. Seksiologi, masalah seksiologi mungkin. Oh. Ya, paling tidak kalau setaraf dokter lah, udah orang berpendidikan masuk kemana pun kualitasnya tetap dipertahankan. Setaraf dokter, kan mentalnya. Orang anak SD aja bisa pakai otak. Anak SD. Iya. Otak. Saya kira gini loh Pak, kalau seorang dokter yang dikasih itu jurnal, kayak jurnal. Nah ini artikel. Minimal, iya. Kalau jurnal kan masih bisa dipertanggungjawabkan, ada data-data sejarahnya, dasar-dasarnya kan itu ada. Tapi kalau artikel, dia ngirim link sendiri, kita bacain, dia kabur sendiri. Dia mingkem dulu Bu, mingkem. Tadi dia masih di sini. Dia lagi. Tapi menghibur hari ini loh. Menghibur sekali hari ini. Makanya aku bilang berat loh, menerima fakta tentang Nabi ini berat. Salah satunya itu mau nggak mau kayak Ibu Aida yang tadi, kalian ngarang-ngarang sembarangan bicara tentang Nabi, ya gitu. Padahal bukannya sembarangan. Menurut saya inilah latar belakangnya, makanya ada undang-undang penistaan Nabi dan penistaan Allah dan kitab itu harus ada. Bayangkan kalau nggak ada, ini kita karena masih takut loh dengan undang-undang. Kalau nggak kita bisa vulgar loh. Kalau di Amerika kita ini rata lah semua dunia. Habis, betul. Kan, iya. Cuma karena di Indonesia kita ini ya masih batas-batas wajar lah kita ngomong. Ya. Iya. Cuman bisa baca. Itu yang ku baca tadi itu data dari dia itu ya. Udah kubuktikan bahwa itu dari dia. Bukan aku yang ngambil data itu. Dokter lo itu yang kasih data itu, dokter. Di ruangan ini siapa yang dokter? Ada? Saya enggak. Ada kita. Enggak ada dokter di sini. Dokter enggak ada. Kolor yang ada kolor, tapi kok pemikiran lebih waras sih. Kolor apa ini? Kolor merah lagi nanti. Kita bukan di kuburan. Aduh. Kalau udah kayak gini keras-keras nggak akan masuk lagi mereka itu ke room. Karena memang fakta. Itu linknya itu di chat dulu sama di chat dulu linknya itu sama One Way. Pasti dia bilang itu salah itu. One Way sekarang itu semua ditentang. Oh iya teman-teman, sorry ya.
Kita sambut selamat datang buat Bu Uti Watina ya. Selamat datang di WAFM ya Bu ya. Ibu Uti ini orang lama ini, orang baru, orang lama. Oke lah. Apalagi mau kita bahas ini? Novel yang tadi. Sebenarnya kalau di At-Tabari memang lebih vulgar lagi, itu langsung digauli tanpa mahar di hari itu juga. Makanya dia punya hak istimewa tadi kan bisa menikah tanpa mahar dan tanpa wali. Itu salah satunya adalah kalau ini kan film tentang Yesus kan banyak. Film ada beberapa versi, film tentang Musa, tentang Nuh ada. Bagaimana kalau baginda mereka ini difilmkan ya? Aduh. Udah, jangan enggak usah dilanjutkan ya, tapi kalian udah ngerti lah. Boleh asal wajahnya ditutupin. Ya, Itu tapi yang perkawinannya kan nggak pernah diekspos toh. Iya sih, beresiko. Karena nanti akan ada kayak si itu Nufur Sarma. Nah itu memang serba repot sih kata ngomong ya. Iya, tapi ya karena data dia tadi makanya berani aku baca. Kalau bukan data dia nggak mau. Tapi syukurlah dia chat. Saya jadi ragu gini loh. Tadi dikatain bahwa itu data-data At-Tabari, terus yang lain-lainnya itu ada jajal lain. Itu katanya kafir, buatan kafir. Terus yang dikasih data seperti itu tuh. Artikel yang tadi, novel yang tadi tuh. Kan lucu. Iya, jadi dia nuduh tadi, aku bacain dari At-Tabari. Tadi yang Bapak siapa bacain dari Al-Jalain lain. Dia bilang tuh buatan kafir. Sekarang dia bacain dari artikel itu. Oh, buatan dari Quraisy juga sama, Bu. Dari Quraisy yang dari Ibnu Katsir juga hampir sama semua kok. Dia ngasih dari artikel. Waduh, parah sih Bapak itu, Itu udah PDF itu ya Bu Sofi ya? Hari itu ini jadi topeng monyet itu jadilah. aja Nabi diracun tuh. Ya. Jadi kalau kita lihat turunnya ayat-ayat Quran ini memang lebih banyak kepentingan Muhammad ya. Walaupun ada alat-alat, ayat-ayat yang menyeru tentang Tuhan. Tetapi kita lihat tuh tadi, masa ada ayat-ayat seperti itu untuk perkawinan si Muhammad. Ampun deh. Begitulah. Jadi kan di dalam Quran itu kan dikatakan mereka itu kan semua perkataan Allahnya mereka. Tidak ada di situ perkataan Nabi. Walaupun kalau kita lihat ada dalam perspektif cara kita berpikir. Beda kalau di Alkitab itu nggak semua perkataan Allah. Tetapi itu berbicara tentang bagaimana kebesaran Allah dinyatakan walaupun di dalam kisah itu manusia berdosa. Karena dengan keberdosaan manusia lah Allah ingin menyatakan kekudusannya. Itu yang mau disampaikan dalam kisah itu. Tapi kalau mereka kan semua itu dikte. Kalau saya lihat juga gini loh Pak Irman. Kalau dalam Alkitab kan itu jelas objeknya siapa, subjeknya siapa, predikatnya siapa kan. Iya. Kata tunggal sama kata jamak itu jelas. Tapi kalau di kitab mereka itu kan tidak jelas objeknya siapa, subjeknya siapa, predikatnya apa, jamaknya yang bentuk bagaimana, apakah satu orang, atau dua orang, atau tiga, atau ya Allah dan bersama malaikatnya. Jadi mengatakan bahwa turunnya ayat ini kan sebenarnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Nabi. Contoh Nabi menghadapi satu persoalan begini turun ayat. Tetapi yang mengherankan bahwa itu bukan hanya untuk kepentingan umatnya, tapi kepentingan individunya loh. Tapi kalau kita tarik kepada Alkitab,
Tidak ada saya temukan ayat di dalam Alkitab diturunkan kepada Nabi untuk kepentingan Nabi. Apalagi itu berkaitan dengan nafsu loh. Nggak ada. Karena Nabi itu di dalam iman Kristen itu kan pengantara Allah kepada manusia untuk kepentingan Allah bagi manusia. Bukan untuk kepentingan Nabi itu. Iya, bukan untuk kepentingan Nabi itu loh. Contoh ketika Musa dipilih oleh Tuhan, bukan untuk kepentingan Musa. Malah Musa itu udah ketakutan dia pergi. Tapi itu kepentingan Tuhan untuk bangsa Israel. Demikian juga yang lain-lain. Tapi kalau dari mereka ada kepentingan Nabi itu, ya begitu. Itu berbedanya. Memang luar biasa lah. Jadi pernyataan Gus Dur itu benar ya, pernyataan Gus Dur bahwa kitab itu kitab porno. Oh, yang dimaksud mereka kitab porno itu ini Kidung Agung. Enggak. Iya, hah? Iya, kalau Gus Dur ngomong itu Kan Gus Dur pernah bilang. Saya lebih teringat katanya Gus Dur itu yang dibilang, saya beragama itu enggak dipegang seperti serba salah, mau Seperti dipegang megang bara. kayak megang bara. Seperti megang bara. Kayak baru disambung oleh Buya Sakur ya. Buya Sakur bilang kita beragama itu kayak masuk kamar yang tidak ada lampunya, gelap, ditutup pintunya, hanya modal percaya saja, nggak jelas gitu. Itu katanya Buya Sakur. Betul itu.